Polsek Gambiran ungkap peredaran ribuan pil trek. Satu rumah warga ambruk tergerus luapan air sungai. Oknum pegawai koperasi diamankan polisi usai lakukan tindakan tak senonoh. Harga minyak goreng meroket, pedagang gorengan kebingungan patok harga ke konsumen. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, unit Reskrim Polsek Gambiran berhasil membongkar kasus peredaran pil trek yang kerap meresahkan warga. Dari tangan satu orang penjual, polisi berhasil mengamankan ribuan butir pil trek siap edar. Pelaku ditangkap di rumahnya saat sedang melakukan transaksi dengan salah satu pembeli. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Gambiran berhasil membongkar kasus peredaran pil trek yang kerap kali meresahkan warga. Tidak hanya puluhan, dari tangan pelaku yang berinisial TW ini, polisi mengamankan 1.700 butir lebih pil trek siap edar. Ungkap kasus ini menjadi yang terbesar selama beberapa bulan terakhir. TW diamankan di rumahnya yang berada di Dusun Yosowinangun, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, saat sedang melakukan transaksi dengan salah satu pembeli. Kasus ini berhasil terungkap setelah polisi mendapatkan aduan dari masyarakat terkait adanya peredaran pil trek di wilayah Jajak yang dianggap meresahkan lantaran diduga banyak anak usia pelajar yang menjadi pembelinya. Dan benar saja, saat dilakukan penggerbekan, polisi berhasil mengamankan 1.774 butir pil trek siap edar serta uang hasil penjualannya. Meski baru sekali, namun TW terbilang nekat karena diduga menyimpan dan mengedarkan pil trek tanpa dilengkapi izin edar. Ya, betul sekali. Semalam kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Gambiran itu didapat toko yang menjual pil trek. Kemudian sekitar jam 11.30 unit Reskrim beserta Kapolsek mendatangi lokasi dan mendapatkan seseorang atau diduga pelaku menjual obat pil trek tersebut. Yang diamankan semalam 1.774 butir. Untuk pelaku dikenakan Undang-Undang Kesehatan dengan hukuman maksimal 15 tahun. Polisi masih terus melakukan pengembangan terkait siapa pemasok dari ribuan pil trek yang diamankan dari tangan tersangka. Operasi penyakit masyarakat ini akan gencar dilakukan pihak kepolisian jelang bulan suci Ramadan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Nasib naas menimpa warga Sumberjeruk, Desa Taman Agung, Kecamatan Celuring pada Senin sore. Akibat terjangan luapan air sungai, rumahnya nyaris ambruk dan sebagian perabotan rumahnya hanyut terseret luapan air sungai. Pemirsa, inilah Suyatnik, terlihat lemas dan pasrah setelah rumahnya nyaris ambruk dihantam luapan air sungai yang tepat di belakang rumahnya pada Senin sore. Sebelumnya pada Senin sekitar jam 3 sore, wilayah Desa Taman Agung dilanda hujan dengan intensitas yang sangat deras. Hal ini mengakibatkan sungai yang berada di Dusun Sumberjeruk meluap. Setelah hujan reda pada pukul 4 sore, diduga pondasi yang menahan rumah Suyatnik yang berada tepat di atas bantaran sungai Sumberjeruk tersebut tidak kuat menahan gerusan sungai. Akibatnya terjadi ambrol dan rumahnya nyaris roboh. Saat musibah tersebut terjadi, Suyatnik tengah beristirahat di ruang tamu, mendengar suara dentuman keras dari belakang rumahnya. Kemudian keluar dan teriak minta tolong setelah histeris melihat kondisi rumahnya tergerus aliran sungai.
Akibat ambrolnya pondasi rumah, perabotan rumah tangganya seperti mesin cuci, kulkas, peralatan dapur dan perabotan rumah tangga lainnya ikut terbawa aliran sungai. Selain itu juga sempat menghanyutkan 2 kendaraan roda 2 miliknya, yaitu Honda Vario 125 dan Honda Supra X, dengan total kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kurang lebih jam 4 di sini, di rumah sini, istirahat di ruang tamu. Sudah terang. Oh, sudah terang. Terus Saya dengar brok gitu langsung, udah bintir semuanya. Sepeda motor Vario 125, mesin cuci, kompor, gas, magicom, meja makan, sama anak saya 1 masak dulu. Rumah plus warung gitu. Atas kejadian tersebut, para tetangga korban bahu-membahu membantu mengevakuasi barang yang tersisa. Para tetangganya sempat kesulitan mengevakuasi barang tersebut karena lokasi yang ambrol merupakan jalan menuju dapur dan kamar. Dengan terpaksa, para tetangganya menjebol dinding ruang tamu untuk memudahkan saat memindahkan barang-barang yang tersisa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, oknum pegawai koperasi asal Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru digelandang polisi setelah kedapatan melakukan tindakan tak senonoh kepada anak di bawah umur, yang tak lain masih anak nasabahnya sendiri. Pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual tersebut terangsang usai melihat korban sedang tertidur pulas dan langsung meraba alat kelamin korban. Pemirsa, RH 21 tahun, pemuda asal Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, tidak berkutik saat diamankan unit reskrim Polsek Purwoharjo setelah kedapatan melakukan dugaan tindakan tidak senonoh kepada FDP, remaja 14 tahun yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Di hadapan penyidik, oknum pegawai koperasi ini mengaku dugaan perbuatan tidak senonohnya terhadap korban yang notabene masih anak dari nasabahnya sendiri dengan meraba alat kemaluan korban pada Senin lalu. Pelaku yang saat itu menjalankan tugasnya dengan menarik tabungan ke rumah korban tidak kuasa menahan nafsu birahinya setelah melihat korban tengah tertidur pulas di ruang depan. Tanpa pikir panjang serta keadaan rumah sedang sepi, pelaku langsung mendatangi dan meraba alat vital milik korban. Korban yang merasakan ada keanehan lalu terbangun dan terkejut. Alat kelaminnya tengah diraba oleh pelaku. Pelaku lalu mengancam korban untuk diam dan tidak berteriak. Karena takut, akhirnya korban pun tidak berdaya saat pelaku melancarkan perbuatan bejatnya kembali. Aksi pelaku baru diketahui ibu korban saat FDR menangis dan berteriak minta tolong. Ibu korban yang saat itu berada tidak jauh dari rumahnya langsung mendatangi korban dan sempat melakukan pengejaran. Namun pelaku berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Kepada polisi, pelaku juga mengakui jika dirinya memiliki kelainan seksual, yakni penyuka sesama jenis. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan 1 buah celana pendek warna biru milik korban untuk dijadikan barang bukti. Kemulanya diraba-raba ya, diraba sehingga karena tidak nyaman akhirnya si korban berteriak minta tolong. Kemudian lapor kepada ibu korban yang saat itu ada di depan rumah dari tetangga ya, datang mendatangi suara itu sehingga tersangka atau terlapor kabur meninggal tempat. Makanya setelah itu korban ke polsek melaporkan kejadian itu hingga kemudian kami melakukan upaya penangkapan dan berhasil kita amankan, kemudian kita bawa ke polsek untuk fase penyidikan. Untuk korban sementara hanya satu, karena memang tersangka ke situ tentunya niat awal ngambil tabungan harian, tetapi saat masuk dilihat korban lagi tertidur
dan mungkin ada keinginan hasrat untuk nafsu seks sesama jenis ya, sehingga berupaya memegang kemaluan korban sehingga korban merasa ketakutan dan teriak-teriak itu tadi. Sudah berapa kali dan? Untuk dilakukan hanya sekali, cuma sekali kemarin. Memang ada sedikit kelainan yang sama kita adalah homoseksual. RH yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dengan pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tersangka pun kini hanya bisa pasrah dan menyesali atas perbuatan bejatnya kepada korban di balik jeruji besi Mapolsek Purwoharjo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kenaikan serta kelangkaan minyak goreng, khususnya minyak goreng kemasan, juga berdampak pada usaha gorengan yang biasa berjualan di pinggir jalan. Sejak HET resmi dicabut oleh pemerintah dan tembus hingga Rp24.000 per liternya, membuat penjual gorengan terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Akibatnya, omset penjualan mereka turun lantaran daya beli masyarakat ikut turun. Pemirsa, polemik kenaikan serta kelangkaan minyak goreng saat ini nyatanya berdampak langsung kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Sejak harga eceran tertinggi atau HET resmi dicabut, tidak hanya masyarakat, namun sektor usaha yang bergantung pada minyak goreng pun ikut terpukul dengan polemik kelangkaan dan kenaikan minyak goreng ini. Selain industri kerupuk, sektor usaha kecil seperti usaha gorengan pun mulai merasakan dampaknya. Meski pemerintah mensubsidi minyak goreng curah, yakni di angka Rp14.000, akan tetapi stoknya justru langka di pasaran dan harganya cenderung merangkak naik. Kondisi ini pun membuat penjual gorengan mau tidak mau harus menggunakan minyak goreng kemasan. Meski harganya mahal, pedagang pun semakin dibuat bingung lantaran harus menyesuaikan harga jualnya dengan kenaikan minyak goreng saat ini. Sonia misalnya, penjual gorengan yang biasa mangkal di Jalan PB Sudirman, Jajak, Kecamatan Gambiran ini mulai merasakan dampak polemik kenaikan. Selain mengeluh, dirinya pun dibuat bingung karena harus menyesuaikan dengan kenaikan ini. Apalagi minyak goreng curah subsidi juga sulit didapatkan. Sonia pun harus menggunakan minyak goreng kemasan meski harganya terus meroket. Mau tidak mau, Sonia juga harus merombak harga jual yang dipatok kepada konsumen. Hal ini terpaksa ia lakukan karena harus bisa menyeimbangkan dengan kenaikan harga minyak saat ini. Imbasnya omset penjualan gorengannya pun ikut menurun karena daya beli konsumen pun ikut menurun. Padahal sebelum naik, Sonia mengaku bisa menghabiskan 10 kg adonan semalam. Namun saat ini pencapaian itu sulit dilakukan karena penurunan daya beli masyarakat. Kalau harapan saya ini kalau bisa ya turun, stabil, jadi yang beli itu juga banyak lagi. Masalah kan masalah minyak itu berkurang loh mas. Dampaknya itu ada. Dampaknya banyak sekali ya. Kurang. Kalau gorengan itu nggak tentu. Kalau sebelum minyak naik itu ya bisa sampai semua ya mas, seluruhannya ya keluar sampai 10 kiloan lebih lah. Terus minyak naik ini berkurang. Sebagai pedagang kecil, Sonia berharap kenaikan serta kelangkaan ini bisa cepat diatasi. Lantaran usaha gorengan miliknya sudah menjadi penopang hidup keluarga selama 20 tahun. Polemik kelangkaan ini baru pertama kali ia rasakan sejak minyak goreng perlahan merangkak naik dan mulai langka di pasaran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.